cerita yang di Bekasi. Kan langsung Bang Dasko telepon Pertamina. Betul, saya lihat kan? bener Pak Simone langsung. Begini nih, gimana? Siap Pak Dasko kan kata. Kita sesuaikan dan kita akan apa? Nah ini penting juga Bang untuk teman-teman pengusaha juga kan. Jangan sampai kita sebagai pekerja atau orang yang dipekerjakan gajinya dipotong gara-gara itu. Nggak boleh berarti ya Bang? Nggak boleh. Upah pokok nggak boleh berarti ya? Boleh. Karena upah pokok itu atau gaji pokok bukan gaji harian. Iya. Oke, balik lagi di Lapak Pajak. Kali ini kita kedatangan tamu khusus, tamu spesial yang ini jadi wishlist di Lapak Pajak. Kita kedatangan penasehat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan Bang Said Iqbal. Selamat sore Bang Said. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih. Di sela-sela kepadatan menjadi penasehat khusus Presiden berkenan hadir di studio yang sangat mewah ini. Wajib hadir. Ampun. SP. Siap. Bang Said, apa rasanya udah duduk di penasehat Presiden sekarang? Biasa aja ya. Biasa, sama aja lah. Mau di dalam kekuasaan, di luar kekuasaan. Semangatnya masih kalau ya. bahasa saya kan innamal amalu binniat. Iya, bermanfaat. Setiap amal kita itu tergantung niat kita. Iya. Nah, saya meniatkan dan sudah rapat dengan KSPI, rapat dengan Partai Buruh juga Iya, kan. iya. Apakah kita penting untuk masuk kekuasaan sehingga bisa memberikan kontribusi. Itu satu. Dan disetujui, iya. Yang kedua, saya dengan Pak Prabowo kan udah panjang. Betul. Saya tahu 2014. Betul. 2019. Betul. Dulu kita mendukung Pak Prabowo, partainya sendiri Gerindra belum dukung, kita udah dukung. Ya kan? Karena ada harapan. Dan waktu itu Pak Prabowo satu-satunya calon presiden yang mau menandatangani kontrak politik yang kita sebut 10 tuntutan rakyat. Antara lain hapus outsourcing, tolak upah murah, BUMN dan koperasi sebagai modal perekonomian kita dengan pasal 33 itu. Kemudian juga tentang perlindungan bagi pekerja perempuan, jaminan sosial. Jadi sudah begitu panjang dan bahkan kita sering diskusi di Hambalang, di Kertanegara dulu ya sebelum jadi presiden. Banyak, bahkan saya menganggap guru politik saya Pak Prabowo itu untuk bagaimana membangun sebuah cita-cita dan kecintaan kita pada Republik. Jadi berpanjang. Dan karena pertimbangan itu juga yang kemudian kita memutuskan ketika beliau memberikan amanat sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Itu kan sesuai Perpres nomor 137 tahun 2024. Junto Perpres nomor 106 tahun 2025 yang menyatakan PKP atau penasihat khusus Presiden ini setingkat dengan menteri. Betul. Jadi semua fasilitas dan hal-hal lainnya, kedudukan dan tugasnya setingkat menteri, cuma nggak memimpin kementerian atau lembaga badan. Tugasnya hanya 3. 1, memberikan saran dan pertimbangan serta analisis kebijakan pada presiden langsung. 2, menerima tugas khusus. Jadi semua tergantung presiden. Sepanjang tidak bertentangan dengan tugas-tugas pokok kementerian dan lembaga. Yang ketiga, membuat laporan ke presiden langsung dan berkoordinasi dengan Mensesnek. 3 hal itu. Dan dalam 2 minggu saya melakukan ini, saya merasakan kalau kita sungguh-sungguh ya, saya yakin setiap orang yang sungguh-sungguh dan niat baik juga pasti bisa, siapapun orangnya. Ada 4.000 karyawan kan dengan PT Pengtai di Bandung. Betul. PHK. Ya, saya dapat rilisnya itu. Saya datang sana, Betul. saya ajak Ibu Dirjen ngutus orang. Betul. Sempat mau ditolak oleh perusahaan. Saya bilang saya datang. Iya, yang namanya perusahaan kan ketar-ketir juga tiba-tiba. Didatangin PKP ya, Bang. Iya, apalagi tiba-tiba kok penasihat presiden gitu kan. Saya datang, saya hubungi Kadis melalui Ibu Dirjen. Bu Dirjen juga membantu. Bu Dirjen sangat luar biasa ya, Bu Anggoro Indah Putri. Akhirnya diterima. Dan kita bilang, jangan berorientasi pada PHK. Bisa nggak? Apa yang bisa pemerintah bantu? Serikat pekerja juga bantu. Saya juga orang serikat. Saya bilang, oh iya Pak, ini kan kita ada gap order. Seharusnya bulan Juni ordernya selesai, tapi kita ternyata lebih cepat. Bulan April, kalau nggak salah April atau Mei, ini 2 bulan kan berarti udah selesai. 2 bulan kan nggak ada order. Belum lagi order baru kan kita harus nunggu lagi. Dari kantor pusatnya di Taiwan. Ya udah kalau begitu jangan ada PHK, kan sayang, udah ada skillnya karyawannya kan. Kalau di PHK rekrut lagi dari ulang lagi. Betul. Jangan di PHK, tapi kita nanti bayar dong Pak. Ya udah gini aja,
kita lihat komponen upahnya, gaji pokok, kemudian insentif dan ada tunjangan lainnya. Nah, kalau gaji pokok nggak boleh. Gaji pokok itu prinsip nggak boleh dipotong. Mungkin insentif atau tunjangan lainnya, memang kan insentif berdasarkan kehadiran. Iya. Nah, itu dipotong. Setuju. Tadi dia mau motong total Semuanya? 50%. Oh. Kan karyawan kasihan lah dalam posisi udah kerja 20 tahun, 15 tahun. Itu sektor Akhirnya apa, Bang? titik temu pabrik sepatu Nike. Oh, Jadi sepatu. Itu bukan yang di Subang ya, Bang? Bukan, di Bandung. Di Bandung ya? Kabupaten Bandung. Oke. Kabupaten Bandung, namanya PT Pengta. Ini perusahaan lama. Luas 39 hektar, gede banget tuh. Dan perusahaan ini perusahaan bagus karena kan Nike. Dan saya bilang, saya ini kan ILO governing body. Saya ini pengurus pusat badan PBB, berkantor di Jeneва udah 3 periode, hampir 10 tahun. Saya bahkan yang ikut terlibat bersama Menteri Keuangan Jerman, Menteri Tenaga Kerja Amerika, Menteri Tenaga Kerja Brazil, Serikat-serikat Buruh, Siemens, Uniqlo, termasuk Puma, Adidas, dan itu ikut dalam satu panel yang untuk membentuk M&A Declaration, deklarasi multinational enterprise. Jadi Nike itu ada kode etiknya masuk di dalam itu. Kaget dia. Jadi saya datang ke sini sebagai pemerintah bersama Kementerian Tenaga Kerja dan jajarannya untuk membantu. Selesai. Gak jadi tuh. Nah tadi ini gua habis cerita dulu kan, LPS. Iya tadi habis ketemu LPS. 1 tahun lebih, 2 tahun gak selesai. Antara karyawan dipecat atau tetap bekerja karena ada mismanagement, namanya perusahaan PT Pakrin, bubur kertas di Mojokerto, Jawa Timur. Dia ada uang 1 triliun, sekitar 1 triliun ya kira-kira seperti itu, ditaruh di Bank Prima. PT Pakrin punya kakaknya, Bank Prima punya adiknya. Tiba-tiba Bank Prima kolaps. Otomatis kan hilang lah dananya. Dananya nggak hilang, dikuasai kan oleh OJK. Iya ditarik. OJK, betul. Diserahkan ke LPS. LPS yang ngatur lah kan, untuk sampai likuidasi total selesai. Nah akhirnya kan nggak bisa jalan di Pakrin. Betul. Nasib 2.500 karyawannya gimana? Saya datang ke sana. Lagi-lagi saya ajak kementerian, Kadisnaker provinsi, Kadisnaker. Saya selalu ajak mereka. Yang birokrat itu kan ya terkesan selalu lambat. Begitu saya datang, saya tarik, mau gitu loh mereka. Bagus dia. Emang kalau udah ditelepon sama Bang Dasko atau ditelepon sama penasehat khusus nggak ada. Tapi saya lapor dulu Bang Dasko, Bang saya mau ini Bang. Iya jalanin kata Bang Dasko. Dan kita harus tetap dong. Kan sekitar harusnya hanya bagian dari semacam birokrasi lah. Panjangan tangannya presiden. Betul. Dan Bang Dasko adalah orang yang dipercaya oleh presiden untuk mengatur itu semua. Betul, karena masuk Mensesnek. Betul. Sorry Bang, aku potong karena kemarin pas di Rakernas aku lihat juga tuh potongan videonya kan. Bang Dasko langsung nelpon gara-gara permintaan Pertamina. Iya, gas industri susah. Iya, itu gimana Bang? Maksudnya gas industri, awalnya tuh. Tapi saya lanjut dulu ya. Boleh. Ini Yang LPS datang, Pak Anggito juga baik. Kita terima kasih dengan Pak Anggito Bimanyu, ketua LPS. Ketemu Pak Anggito, kita tanya Pak, uangnya berapa sih? Tinggal berapa sih? Yang liquid berapa? Yang dalam bentuk aset? Ada 857 miliar. Iya kan, kalau ini dikasih jalan di perusahaan raksasa gede. Nah, terus yang buat kalau di PHK kan buruh hanya butuh 150 miliaran lah. Kalau di PHK ada, iya. Karena ada berapa cashnya? Oh iya ada sekian. Pokoknya cukup lah untuk bayar pesangon buruh. Nah, nanti sisanya setelah likuidasi jalan, dilelang dan sebagainya kan uang pengusaha balik lagi jalanin perusahaan lagi. Nah, sempat kita diskusi itu, selesai tuntas. Nggak perlu demo lagi, nggak perlu sampai rumah pengusaha jadi datengin sama buruh, LPS didudukin sama buruh yang OJK-nya juga kena ya kan. Nah, itu akhirnya kan selesai. Nah, termasuk waktu rapat kerja nasionalnya KSPI. Betul, yang kemarin ya. Bang Dasko datang, ya, kita undang Bang Dasko. Nah, Bung Andi Gani sebagai salah satu undangan kita juga menyampaikan bahwa ada kesulitan di industri granit dan keramik yang menggunakan gas industri. Kan bahan dasarnya gas untuk energinya gas untuk menjalankan roda produksi. Nah, dengan kesulitan itu dan harganya mahal, kan bisa kemungkinan untuk tutup nih. Yang anggotanya Bung Andi, termasuk anggota saya juga KSPI, tapi saya di Bogor. Kalau Bung Andi cerita yang di Bekasi, kan langsung Bang Dasko telepon Pertamina. Betul, saya lihat kan? Bener, Pak Simone begini nih, gimana? Siap Pak Dasko kan kata. Kita sesuaikan dan kita akan
kirimkan gas kan terselamatkan. Betul. Nah, itu yang maksud gue penguatan. Walaupun banyak orang bilang wah Iqbal akan jadi penjilat, Iqbal jadi pengkhianat, itu kan bagian dari ini jadiin amal kita aja lah, ya kan? Tapi kita nggak bisa bercerita, oh saya begitu kan sombong namanya. Kita hanya membantu presiden dan presidennya ada keberpihakan tentang ada masalah MBG, sekolah rakyat, koperasi. Itu kan tentang hal yang harus dilihat prinsipnya dulu. Memberi makan kepada anak-anak bangsa kita sendiri itu kan kewajiban negara. Dan itu biasa di Cina ada, di Chili ada, di Jerman ada, di Jepang ada. Nggak salah. Mungkin yang perlu diperbaiki terus adalah jangan korupsi. Makanya dihajar kan. Nggak tedeng aling. Langsung 3 pimpinannya. Kemudian mungkin anak orang kaya jangan dikasih. Ini sedang diatur. Mungkin saat libur jangan dikasih MBG. Ini sedang diatur. Kan dia nurunin lama-lama fiskalnya. Kan itu soal kan fiskal dan untuk apa gitu kan. Nah, memberi makan itu kewajiban negara. Itu kan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bumi kekayaan alam dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan daripada rakyat. Tentang sekolah rakyat, anak jalanan disekolahin. Kan prinsipnya dulu. Masa kita tolak orang anak jalan disekolahin? Mungkin fiskalnya dari mana sumbernya yang nanti dipersoalkan sama sebagian kalangan kecil orang mengganggu fiskal. Ya kita diskusiin lagi tentang teknisnya seperti MBG tadi kan turun sampai 78 triliun turun lagi nanti dari pimpinan lama-lama kan akan mencapai pada titik ideal. Saya ingat benar dulu BPJS waktu kita berjuang ya KSPI, cikal bakalnya Partai Buruh, SPMI dan Serikat Buruh lain. Kita juga berjuang BPJS banyak yang nolak, bahkan kawan sendiri juga ada yang nolak. Bahkan waktu itu PT Jam Sostek masih Jam Sostek kan juga nolak. Tapi sekarang kan lihat BPJS kan seiring waktu perbaikan orang sekarang mau operasi jantung aja 60 juta. Betul. Apa nggak makin rusak tuh jantung? Udah miskin, udah untung nggak berhenti tuh jantung ya Bang. Lebih berhenti tuh jantung. Nah, yang kayak begini kan dilihat ideologinya dulu. Itu pandangan kami di kalangan buruh. Kira-kira begitu. Bang, ada banyak pertanyaan yang akan aku sampaikan ke Abang. Cuman kayaknya nggak akan tersampaikan semua karena kebetulan Bang Said Iqbal ini habis ini ada agenda lain. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bang. Tadi mengenai perjalanan Abang sama Pak Prabowo ini kan udah cukup lama. Dan aku juga kenal sama Abang kan juga udah cukup lama begitu kan. Dari 2014 juga kalau nggak salah aku kenal sama Abang. Di saat orasi juga keras sama pemerintah gitu dan waktu itu pernah nggak Bang, ketika masih zaman dari 2014 itu, pernah nggak ditawarin sama Pak Jokowi sebelumnya duduk di pemerintahan? Pada kepemerintahan sebelumnya ada. Ya, apakah zaman sebelum Pak Prabowo atau sebelumnya Pak Prabowo ada. Tapi tidak langsung ya, dari orang-orang terdekatnya. Posisi wakil menteri, karena rumornya waktu itu kencang, posisi macam-macam lah. Ya, saya prinsip begini, sepanjang itu sesuai dengan apa yang saya pahami, saya kuasai bidangnya, yaitu bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh, saya mau. Tapi maunya saya juga tidak ada syarat. Kan kita ingin mengabdi pada negara. Kita ingin membangun kesejahteraan buruh. Kita ingin membangun kesetaraan buruh. Bahasa saya adalah membangun welfare state, negara kesejahteraan. Apa itu negara kesejahteraan? Satu, kesetaraan kesempatan prinsipnya. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kita dong. Buruh nggak boleh miskin dong. Ini konteksnya pengusaha kan maksudnya? Iya. Pengusaha boleh kaya, rakyat masyarakat kelas menengah boleh kaya, tapi buruh jangan dimiskinin dong. Petani jangan dimiskinin. Prinsip kedua, redistribusi kekayaan. Redistribusi kekayaan itu hanya jaminan sosial. No social justice without social security. Nggak ada itu keadilan sosial kalau nggak ada jaminan sosial. Yang ketiga, tanggung jawab publik. Semua APBN dan APBD harus diarahkan kepada kepentingan publik, bukan hanya sekedar kepentingan pemodal atau sekedar kepentingan kelompok tertentu dibancak. Nah, dengan prinsip itu barulah kita akan menerima bila mana ada tawaran. Dan ini akhirnya jatuh di tahun Pak Prabowo ini, dan ini kan udah tahun hampir kedua kan. Kalau mau dari awal. Jadi waktu pemilihan, saya ingat ya, tapi seingat saya nih ya, kalau saya nggak salah, waktu pemilihan kabinet saya sempat dipanggil oleh Pak Prabowo. Iya, karena nggak salah Sabtu itu ada mau pengumuman Senin. Iya. Kan?